Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dalam sebuah semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu, tim redaksi sudah menyiapkan salah satu tamu sudah menyiapkan tamu kita, aktivis penggerak pemberdayaan desa yang ada di mana kemarin? Labuan Batu. Labuan Batu. Kita pengen tahu nih, Mas Suhari Pane, apa kabar, Mas Hari? Mas Hari atau Mas Pane atau panggilannya? Boleh Mas Pane, boleh Mas Hari. Oke. Mas Hari kayaknya lebih enak buat mulut saya ini. Mas Hari, bisa diceritakan profiling desa-desa di Labuan Batu itu kayak apa? Baik, terima kasih Mas. Labuan Batu ini kabupaten yang terletak di pantai timur Sumatera. Jadi dia lengkap, ada desa di perbukitan, dan ada di desa pesisir, yang langsung pesisir kami ini berbatas dengan Selat Malaka, Provinsi Riau. Jadi kami ini sebenarnya daerah yang ada desa-desanya sangat subur, Mas. Tapi sayangnya belum banyak mendapatkan perhatian, dan di tingkat masyarakat juga belum kuat kesadarannya akan potensi yang ada di desa. Maka dari, ya Mas? Lanjut. Ya, misalkan saja karena dari zaman Belanda, POC dulu, kami ini kan daerah perkebunan besar. Belanda usaha perkebunan karet. Dan sampai sekarang, perusahaan besar, baik investasi asing dan juga nasional, itu ada di daerah kami. Mulai dari London, Sumatera, Lonsuk, ada grup AIP, Anglo Eastern Plantation, ada Asian Agri Group, ada Wilmar Group, ada Asian Agri, ada Sokpin, yang semua itu perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau persoalan kebun kelapa sawit ini saja, masing-masing desa melakukan BUMDes-nya itu menjadikan pupuk berbahan limbah dari sawit, itu sudah luar biasa, Mas. Terintegrasilah bisa dilakukan pertanian dengan peternakan. Inilah yang sedang kita terus mulai. Misalkan limbah solid sawit itu luar biasa. Salah satu yang dulu saya sempat lakukan ketika ada rapat dengar pendapat RUU Desa, salah satunya yang menjadi fokus dari teman-teman kita atau komunitas saya di relawan desa adalah tentang bagaimana badan usaha milik desa. Kita mendorong badan usaha milik desa ini mestinya bisa berbentuk perseroan atau bahkan wajib berbentuk perseroan supaya bisa sejajar dengan perusahaan-perusahaan yang ada di desa. Taruh kata seperti yang tadi Mas Hari sampaikan. Desa ketemu dengan London Sumatera, umpamanya desa ketemu dengan perusahaan-perusahaan itu sama-sama yang ketemu adalah perseroan dengan perseroan. Jadi bicara bisnisnya bisa terjadi di situ, dan keuntungan bisnis dari badan usaha milik desa itu kemudian akan menjadi sumber pendapatan untuk desa. Pertanyaannya, sejauh mana sekarang desa, ada berapa desa Mas di Labuan Batu? Di tempat kami, Labuan Batu ada 75 desa, Mas, 23 kelurahan. Jadi 75 desa. 75 desa. Dari 75 desa sudah teridentifikasi berapa yang sudah punya BUMDes? Hampir semua punya BUMDes sekarang, Mas. Hampir semua punya BUMDes. Cuma kemudian berkegiatannya apa? Itu yang menjadi tantangannya mungkin. Benar. BUMDes kita ini memang masih jauh kualitas SDM-nya, dan juga penguatan kelembagaan
belum baik lah, Mas. Ini yang kemudian andainya seperti yang Mas bilang itu luar biasa. Jadi BUMDes itu kemudian bersejajar, bermitra utama dengan perkebunan. Ada Ya. pabrik perusahaan-perusahaan itu kan, itu akan sangat Ya. menguntungkan buat luar biasa itu. Jadi Artinya kan, ketika industri perkebunan atau industri yang ada di desa itu tumbuh, mestinya masyarakat mendapatkan kemanfaatan melalui jalurnya BUMDes. Kan bisa aja nih, Mama secara khusus, oke, tracking untuk semua pengangkutan dipercayakan kepada BUMDes. BUMDes kemudian mengelola secara profesional, otomatis kan keuntungan dari situ kan masuk ke masyarakat. Kemudian apalagi tadi Mas Hari menyampaikan ada beberapa limbah umpamanya. Kalau memang limbah dan kemudian itu bisa diserahkan ke masyarakat, ke BUMDes, kemudian BUMDes bisa mengelola itu, kemudian bisa didistribusikan ke masyarakat, akan luar biasa itu, Mas. Wih, luar biasa kalau itu benar terjadi, Mas. Jadi saya bisa bayangin, aduh, makmur masyarakat di desa kami ini. Tapi itu memang apa yang terpikir dengan Mas Hari melihat kondisi hari ini, kondisi sekarang, dengan masyarakatnya, dengan aparat desanya, kemudian dengan lingkungannya, karena memang salah satu yang menjadi penting menurut saya adalah menemukan potensi dan menyadari potensi kan gitu. Ini mungkin bagian yang menjadi penting. Yang sudah dikerjakan Mas Hari untuk hal-hal seperti itu, bisa dibagi cerita, silakan. Benar. Saya kan pulang kampung ini tahun 2000 dari Yogyakarta kan. Dulu saya kuliah di Jogja. Pulang kampung, pemahaman dan terus melakukan advokasi dan empowering. Ini terus dulu saya dan kawan-kawan lakukanlah merintis. Nah, kendalanya itu, Mas, memang memang kendalanya itu kita mungkin sekarang itu disebut dengan oligarki ya. Halo Mas, maaf terganggu ya. Halo Mas. Ya. Halo ya, mohon maaf terganggu Mas. Jadi praktek di desa itu kan juga banyak, faktanya banyak tengkulak. Perusahaan-perusahaan itu punya jaringan sendiri. Ini yang kita hadapi tantangannya. Jadi memang kesempatan kemarin sejak adanya undang-undang desa itu, kita juga melakukan upaya-upaya penyadaran. Tapi juga masih sangat sulit karena bagian dari struktural di desa juga terkadung kuat dalam arus itulah gitu. Jadi yang kita lakukan tidak banyak BUMDes yang bisa tumbuh baik. Akhirnya kita melakukan apa yang bisa dibuat, ya mengurusi limbah-limbah, mengurusi petani-petani buruh tani. Ini yang sekarang kita lakukan. Tidak mungkin lebih dalam konteks ini kalau kita dulu mencoba membuat tagline di komunitas kita relawan desa itu adalah tahap pertama itu adalah mencerdaskan masyarakat, tahap kedua itu adalah meningkatkan profesionalitas aparat, baru kemudian kita bisa berharap desa mandiri, bahagia, sejahtera. Nah, yang kemudian kalau umpama saya mengambil 3 tagline itu, yang sekarang Mas Hari dan teman-teman ambil itu yang di bagian mananya? Di masyarakatnya dulu atau di aparatnya? Nah, kami kemarin mengawalinya dengan kan advokasi, ada beberapa kasus mengawalinya itu ya Mas, masuk ke masyarakat itu adalah terjadi benturan sampai ke ranah hukum. Pintu masuknya ke situ kemarin, tahun 2000 itu. Dan konflik pertanahan atau konflik apa? Konflik pertanahan. Kan banyak HGU perkebunan ini, ya begitulah, konflik pertanahan. Jadi kemudian awal entry point-nya ke situ, kemudian kita lakukanlah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pertanian, sayur mayur, dan peternakan. Tapi ada momentum besar kemarin dengan BUMDes itu. Nah, ini yang sama frame kita berpikir kan Mas, andainya BUMDes
bisa masyarakat ini bersama-sama sejajar dengan pabrik-pabrik kelapa sawit dari perusahaan perkebunan itu, mulai dari transportnya, mulai dari pelatihan manajemen di masyarakat, manajemen kebun kelapa sawitnya, itu bakal luar biasa. Dan sekarang ini memang belum berhasil baik terkait dengan kuatnya jaringan klientelisme di pihak-pihak yang diuntungkan. Mereka yang menguasai transportasi dari perkebunan ke pabrik, mereka yang menguasai pembelian kelapa sawit, orang-orang tertentu yang menguasainya kan Mas. Nah, ini kemarin kita sudah gagas ada berbagai petani kelapa sawit membuat Kabupaten Lestari. Jadi kita melakukan hulu hilir lah pendampingan advokasi kasus dan juga penyadaran di tingkat masyarakat soal pentingnya kita berhimpun. Andainya ada pembeli sawit, kita yang beli sendiri dari buah kelapa sawit itu dan kita pabrik langsung. Nah, tapi kan ini juga berat perjuangannya karena masyarakat kita ini kan kebiasaannya sudah terlanjur ngutang duluan dia Mas. Oh, terjerat di sistem ijon gitu ya? Ya, ngutang dulu dia ke toke-toke sawit. Artinya untuk keperluan pembelian pupuk, keperluan mereka hari-hari, mereka pinjam dulu sehingga otomatis terikat bahwa produknya harus masuk ke sana gitu ya. Benar Mas, itu kendalanya. Dan itulah faktanya. Jadi kita pemerintah tidak bisa ambil peran di sini. Pemerintah Mas ya. Nah, harusnya negara ambil peran dong. Benar nggak? Nah, itulah yang mau kita lakukan ini kan. Jadi memang kemarin kita karena memang tidak bisa berharap banyak ke pemerintah, kita menguatkan lembaga perekonomian masyarakat ini dengan CU, Credit Union. Tapi kan ini juga bayangin Mas pertumbuhan dari bawah gitu. Ya, sedangkan proyek-proyek pemerintah ini langsung kadang kan mereka logikanya logika proyek Mas. Ya betul. Jadi tidak mikir soal kualitas, sekedar kemudian mohon maaf berjalanlah proyek-proyek itu. Dan ini kan sudah jadi rahasia umum di tingkat masyarakat, berbicara program mereka akhirnya ya begitulah didatangin, sekedar datang, kumpul, ada program ini didengerin, nanti selesai acara tanda tangan, dapat amplop, udah selesai gitu. Oke, Mas, memetakan wilayah potensi yang bisa digarap oleh masyarakat, mungkin teman-teman sudah melakukan itu. Bisa dibagi cerita kira-kira, oh ini ada potensi ini nih, kira-kira karena tadi Labuan Batu ada masyarakat pesisir, ada perkebunan-perkebunan yang luar biasa, mungkin bisa diurai satu-satu. Kalau dari perkebunan, titik-titik mana yang sebenarnya kalau kita bicara BUMDes, maka BUMDes bisa mengambil peran di situ. Kalau bisa bicara pada komunitas atau kelompok masyarakat bisa mengambil ruang di bisnis-bisnis itu. Coba saya bisa diberikan gambaran? Ya, terima kasih Mas. Pertama karena daerah kami ini banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Kedua, faktanya butuh masyarakat peningkatan perekonomian. Kemarin kita buat pemetaan. Misalnya ketika harga karet turun, kita kan hampir 7 tahun ini turun terus karet. Masyarakat itu kita buat punya keterampilan untuk membuat air nira dari kelapa sawit yang replanting. Jadi itu kita lakukan, mereka keterampilan melakukan kelapa sawit yang ditumbang, replanting jadi air nira. Dan kemudian di tempat kami ini kan juga banyak lahan-lahan tidur sebenarnya Mas. Di hutan-hutan lindung dan menjadi hutan kemasyarakatan dan tanah terlantar di daerah zona hijau. Itu kemarin kita lakukan dengan menanam perkebunan pisang dan porang. Kebun pisang dan porang yang pasarnya memang sangat menjanjikan, pisang barangan ini Mas. Terus selebihnya memang Kapandiz ya?
Ada juga sekarang sudah ada hampir masa COVID kemarin. Ini sekarang kita budidayakan Cavendish Oke. dan juga kayu jabon. Hutan. Kemarin itu juga kita membantu masyarakat petani dengan hutan lindung, kita mohonkan ke kementerian menjadi hutan kemasyarakatan. Kita lakukan penanaman kembali. Sekarang kita di pesisir Selat Malaka itu, desa-desa yang di pesisir, kita terus membibit sendiri swadaya. Akan ada proyek 50.000 menanam pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Di pesisir ini. Itu berbatas dengan Selat Malaka. Ya, kita punya pabrik minyak kelapa, tapi sekarang nggak ada. Dan kenapa ini kita lakukan? Karena budidaya pohon kelapa mulai ditinggalkan masyarakat, berganti dengan kelapa sawit. Dan inilah daerah pelabuhan tikus di perairan kami, tempat masuknya sabu-sabu, Mas. Oh gitu? Iya, lakukan peningkatan pemahaman masyarakat dengan membuka lahan-lahan yang seram itu, dalam tanda kutip, dengan menanam pohon kelapa kembali. Artinya lahan-lahan yang tadinya tidak pernah dilintasi orang, kemudian dilintasi sabu dan jalur-jalur untuk ilegal itu, ketika kemudian ada kegiatan ekonomi di situ, otomatis akan ikut terjaga juga untuk tidak terjadi lagi gitu. Tidak terjadi lagi. Jadi kita bibit organisasi masyarakat, bibit kelapa sendiri, masyarakat kita lakukan subsidi, kita beli bibitnya dan kita tanam sama-sama. Karena BNN mestinya bisa diajak masuk ke situ, Mas. Gimana, Mas? BNN sudah diajak masuk ke situ untuk ikut melakukan pemberdayaan masyarakat yang secara tidak langsung menghambat masuknya barang-barang seperti itu. Memang baru melakukan tindakan-tindakan selama ini. Misalnya kemarin ditangkap ada sampai 70 kilo sabu-sabu, 180 kilo sabu. Jadi gara-gara itu berpikir, wah ini bahaya daerah kita gitu kan, desa-desa di pesisir kita. Udah 2 tahun lalu itu ditangkapi kan, jadi kita lakukan yang sifatnya preventif dengan menanam tadi. Dan sekaligus kita menyadarkan pemahaman masyarakat bahwa tidak hanya dari sawit, tapi dengan melakukan pengolahan minyak air kelapa menjadi nata de coco, dan juga tepung kelapa yang sekarang kita bisa jadikan briquette, dan juga limbah sawit yang janjangan kosong kita sekarang mulai buat jadikan briquette. Oke. Mas, tadi ada yang bicara tentang perkebunan, tadi ada kebun sawit, kemudian mengarah kepada nira. Nira itu maksudnya dari pohon sawit itu atau gimana nih? Iya, pohon sawit mungkin 25 tahun ke atas kan ditumbang, replanting, Mas. Itu biasa dicacah-cacah oleh pihak perusahaan, langsung hari ditumbang, dihabisin lah. Nah itu padahal bisa menghasilkan uang, dia disadap jadi air nira. Tapi kalau replanting kan memang harus ditumbangkan, atau kemudian itu dibiarkan sampai ke pohon penggantinya sudah oke, baru itu ditumbangkan. Kalau perusahaan besar dia memang ditumbang habis, tumbang pakai alat berat aja, berkeping-keping langsung dalam hitungan hari selesai. Berarti udah nggak bisa ada nira dong. Jadi kan sayang kan kalau itu dihabisin. Padahal luar biasa itu potensi ekonominya dari pohon kelapa sawit yang ditumbang. Artinya tadi kegiatan yang nira tadi itu lebih pada untuk kebun rakyat, bukan perkebunan berarti ya? Benar, Mas. Benar. Artinya kalau kebun rakyat kan lebih pada bisa diberikan penyadaran bahwa oke, kamu ambil niranya, baru nanti pada saat tanaman penggantinya sudah cukup, baru kemudian mereka bisa tebang pohon yang sudah tidak produktif sawitnya kan gitu. Benar Mas. Ya. Jadi bayangin kalau pihak perusahaan besar melakukan itu, potensinya kan, Mas, dari batang di replanting, sedangkan masyarakat sendiri
sudah bisa memanfaatkan limbah dari pohon kelapa sawit ini. Kalau perusahaan besar otomatis itu langsung ditebang itu aja ya, ganti tanam. Langsung 2 hari itu langsung rata habis, dicacah-cacah Mas. Padahal itu luar biasa potensinya. Bahkan dari pokok kelapa sawit itu bisa jadi bahan triplek. Padahal setelah itu kemudian ketika dia tanam kan ada proses untuk kemudian tumbuh sawit sampai berapa lama? 3 tahun Mas, 3 tahun dari mulai pertama tanam sudah bisa dipanen. Artinya begitu itu sudah dianggap tidak produktif, langsung ditebas, baru 3 tahun lagi nanti mereka bisa panen. Iya, baru bisa panen. Padahal kalau kemudian itu secara proses mungkin bertahap, satu deret dulu dihabisin sambil ditanam, yang ini masih diambil nilainya itu sebenarnya lebih punya nilai ekonomis juga. Kalau itu terjadi luar biasa negara kita ini Mas. Waduh, kayak banyak kali itu duitnya bisa dengan cara seperti itu. Kalau diperkenankan aja lah misalnya perusahaan besar, sebelum sawitnya itu tinggi, kan bisa dimanfaatkan tanahnya. Atau dengan variasi seperti yang Mas sampaikan kan. Kolaborasi bisa dilakukan seperti itu, waduh, ratusan ribu hektar, bayangin. Pertanyaannya untuk mungkin kalau kita bicara perusahaan swasta, prosesnya pasti bicara proses bisnis kan gitu. Tapi kalau di wilayah itu ada PTP? Ada 2 PTPN 3 dengan PTPN 4. Sawit ya? Sawit, ya. Artinya kalau kemudian PTP kan BUMN, kemudian berkolaborasi dengan BUMDes untuk kemudian pola seperti itu sangat mungkin sekali. Aduh, sangat mungkin, luar biasa itu Mas. Hanya saja hanya saja mungkin proses duduk bersamanya ini. Logika kerja perusahaan kan nggak mau repot memulai sesuatu hal yang baru kalau gitu kan Mas. Ada khawatir nanti repot, belum terbiasa dialogis. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa, dan sepemahaman saya perusahaan-perusahaan perkebunan ini kan rawan dicuri. Di tempat kami ini dibilang dininja, gitu, dicuriin. Nah, mereka kan rugi sebenarnya. Kalau dilakukan kerjasama seperti ini, kaya kita Mas. Itu luar biasa itu. Yang dicuri apa ya Mas? Buah sawitnya. Dininja kalau kata orang kami di sini kan, dininja malam-malam, diambil dan dipanen tuh buahnya. Oleh masyarakat? Nah, itu sindikat. Oke. Saya ingat satu waktu ketika dengan teman satu aktivis lingkungan tentang bagaimana kayu-kayu di hutan kayu-kayu itu banyak ditebangi oleh masyarakat dan seterusnya. Yang menarik adalah kemudian membuat ide yang menarik adalah di bagian atas itu justru ditanami pohon-pohon buah. Jadi pohon-pohon buah, waktu itu saya tanya, idenya gimana ini ada pohon-pohon buah di atas yang kemudian itu diserahkan masyarakat. Jadi bahasanya adalah ketika ada pohon buah di bagian atas ini diserahkan ke masyarakat, maka kan masyarakat suka tidak suka kan akan sering menjenguk pohonnya. Pada saat menjenguk pohon, otomatis mereka-mereka yang akan mencuri kayu dan seterusnya kemudian berpikir karena akan ketahuan juga ini masyarakat sering naik dan seterusnya. Jadi sebenarnya bagaimana ide-ide lokal, bagaimana ide-ide kreatif itu bisa dikembangkan dan sama-sama mendapatkan manfaat. Saya pikir itu luar biasa ketika tadi disampaikan ada BUMN, kemudian PTP di situ sawit, ada gangguan masyarakat, kemudian ketika ada sinergi antara pemerintah desa dalam hal ini bentukannya dengan badan usaha milik desa bersinergi dengan badan usaha milik negara, ini akan luar biasa saya pikir. Wah, kalau itu benar kejadian luar biasa itu Mas. Dan ini sudah kita rintis memang persis seperti itu Mas. Daerah kita kan yang daerah bukit, kemarin yang sudah ada 5.000-an hektar bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mereka kasih lahan ditanami gitu kan. Luar biasa sebenarnya potensi itu. Tapi kadang
ada saja oknum-oknum yang tidak sabar memang untuk bisa meraih untung banyak. Ini persoalan cara hidup. Ada saja oknum-oknum yang biasanya memang kuat mereka itu. Artinya Dia nggak sabar, ingin lebih untung banyak untung duluan gitu. Artinya akhirnya lahan-lahan seperti itu mereka kuasai, masyarakat dipekerjakan aja jadi buruh. Dan padahal kalau dari awal masyarakat diberikan pemahaman, ini lahan mereka walaupun tidak milik, hanya mengusahi boleh, pasti akan terjaga itu perusahaan-perusahaan perkebunannya. Dan terbukti di tempat kita ini kan itu berbatas dengan grup Musimas Group. Mereka punya hampir 8 ribuan hektar kan. Itu bisa udah kita lakukan mulai. Tapi memang di tanah Sumatera ini masih seperti itulah Mas. Memang ini benar. bagian tanggung jawab pemberdayaan masyarakatnya mungkin, artinya empowering memberikan penyadaran bahwa mereka punya potensi untuk bisa lebih dari apa yang sekarang mereka dapat, mungkin gitu ya. Benar Mas ya. Itu yang paling pokok karena persoalan perekonomian. Tapi dengan itu membentuk karakter masyarakat kan Mas. Di tempat kita ini sangat gampang orang dapat duit. Cukup nanti istilahnya jadi buruh dodos sawit, memanen sawit itu dapat duit. Ngapain kerja-kerja yang berat, gitu kan dalam pemahaman masyarakat kami di sini. Jeleknya dari perkebunan kelapa sawit yang begitu masif mulai tahun 80-an di daerah kami ini. Berbeda dengan sebelum. Artinya udah terbiasa atau tertanam bahwa ya udah kerja kayak gini aja udah cukup gitu ya. Udah cukup ya. Jadi buruh kelapa sawit aja udah makan kok. Ada juga yang gitu kan cara berpikirnya. Jadi ya gitulah. Ini nanti terhubung dengan tadi oligarki sekelompok orang yang kuat terhubung dengan perusahaan gitu-gitu. Jadi pada kebanyakan masyarakat kita di buruh atau karyawan sudah senang dia. Padahal potensinya luar biasa Mas. Kalau betul-betul ini seperti yang tadi Mas sampaikan kan, perlahan itu terwujud, aduh, ya Mas kaya banget. Kalau bisa prinsipnya kolaborasi, mau berkolaborasi. Perusahaan diuntungkan, tidak dicuri-curi lagi, masyarakat terberdayakan dari tumpang sari saja sebelum mereka melakukan penanaman ulang. Tanam cabai kah yang bisa berapa bulan tanamannya kan Mas? Jagung lah. Waduh, itu duit saja tuh Mas. Karena luas sekali perkebunan kelapa sawit ini. Tapi sekarang masih ego jalan-jalan sendiri dia. Nggak kemudian ada ketokohan dari kepala desa kira-kira kayak apa? Kita bisa berharap? Nah, kadang memang nggak mempan Mas. Mohon maaf, kadang kan logika perusahaan. Karena banyak juga kita temukan di desa-desa perkebunan ini, untuk CSR saja mereka susah dapat. Untuk jalan, air bersih, fasilitasi air bersih juga susah mereka dapat. Perusahaan katanya, kami juga nggak mau rugi Pak, kata mereka kan. CSR ini ada, tapi nggak ada, kata dia. Bukan masyarakat yang menikmati jadinya, karena ada oknum-oknum. Gitu kata mereka yang mereka juga kadang curhat juga ke saya kan. Ini dia peta persoalan di sini, daerah ini, kata dia. Inilah Pak, ambil menunjukin data-datanya itu. Jadi ketokohan itu tidak berarti apa-apa karena substansi bekerja bukan kemajuan, bukan pemberdayaan. Tapi kemudian siapa mendapatkan apa lebih banyak. Ya, artinya kepala desa sendiri tidak bisa mengakses CSR atau tidak bisa berkomunikasi dengan perusahaan, atau memang, mohon maaf nih, ya itu memang jadi ladangnya kepala desa. Ya, itu pun ladangnya, tapi mungkin ke bagian sedikit deh. Mohon maaf ya, gitulah kadang. Oke.
Di daerah Oke. kami ini transparan, Hmm. akuntabel itu tantangannya, Mas. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang sesaat lagi kita akan kepoin lagi desa-desa di Labuan Batu dan kita ingin dengar ide-ide apa dari Mas Haripan setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Halo remaja Indonesia, TV Desa dan Rumah Film Avandi mengundang kalian untuk berkarya. Bermodal HP kamu bisa bikin film pendek dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 menantang remaja Indonesia berkreasi dalam perfilman. Info lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id. Oke, kembali lagi kita di Kepoin Desa. Mas Hari, boleh dong berbagi apa-apa yang kemudian sudah dikerjakan tadi tentang porang, tentang tanam pisang dan seterusnya. Ke depan agendanya apa nih yang Mas Hari teman-teman akan kerjakan? Ya, kita agendanya menjadikan Kabupaten Lestari, Mas. Hulu hilir dari perkebunan kelapa sawit ini, supaya kuncinya masyarakat di desa itu makmur perekonomiannya. Itu tadi, kita mengorganisir masyarakat berhimpun, dia memiliki bibit kelapa sawit yang berkualitas sama dengan perusahaan perkebunan, jadi hasil produksinya lebih baik, dan kemudian bisa menjual sendiri dia melalui koperasi milik mereka sendiri langsung ke pabrik sawit. Dan juga terintegrasi pengolahan limbahnya itu dimanfaatkan dan sekarang sudah kita lakukan. Kita berkomunikasi dengan pabrik kelapa sawit, memanfaatkan limbah solid jadi media pakan ternak. Ternak ayam kita buat bisa jadi maggot dia, belatung itu kita jadikan pakan ternak untuk ayam dan juga lembu. Dan juga kita lahan-lahan tidur milik perusahaan perkebunan, milik negara, tempat kami kan luas sekali itu, sampai ribuan hektar juga. Itu sekarang kita manfaatkan menanam pisang, menanam porang. Dan juga daerah kami ini bersama dengan petani-petani muda, secara swadaya sedang membangun irigasi, memanfaatkan sisa-sisa pembangunan masa dulu yang terbengkalai supaya panennya bisa 2 kali. Sekarang ini masih panen tada hujan, jadi panennya cuma 1 kali aja. Jadi kita memperkuat SDM dan juga praktis membangun kesadaran masyarakat berhimpun, walaupun ini berat, tapi sudah berjalan.
sudah berjalan, mereka punya kelompok sendiri, mereka bisa menjual kelapa sawit sendiri ke pabriknya. Dan juga pemanfaatan lidi sawit. Kemarin saat harga sawit rendah, para masyarakat kita ini ambil lidi sawit itu, Mas, itu dijual 2.800 per kilo. Dengan biasanya para pembeli itu mendatangi ke rumah-rumah warga si pengumpul lidi sawit. Ini juga sedang kita lakukan, bagaimana supaya ada teknologi tidak hanya bahan baku dari lidi sawit, tapi lebih minimal bahan setengah jadi. Nah, ini sudah mereka, ibu-ibu petani di desa itu, membuat lidi sawit jadi keranjang buah, keranjang belanja, itu sudah kita lakukan. Dan juga menghasilkan perekonomian dari janjangan kosong kelapa sawit. Itu dijadikan briket, bahan untuk membakar. Dan itu sudah. Jangan kosong itu apa, Mas? Janjangan kosong itu tandan buah kelapa sawit, kan masuk ke pabrik, rontoknya kan terpisah secara otomatis dari mesin. Itu biasanya dibuang oleh pihak perkebunan pabrik sawit. Itu bisa jadi pupuk, dan kemudian sisanya itu kita ambil, dijadikan briket. Persis seperti briket tempurung kelapa, Mas. Nanti oleh negara Jepang, termasuk cangkang sawit. Tapi ini karena perusahaan-perusahaan kita di sini kan tentu karena itu komersil, kalau masyarakat nggak boleh ngambil yang cangkang kelapa sawit. Tapi kalau janjangan kosong itu, karena sebagian bisa kita ambil. Bisa jadi luar biasa potensi dari sawit ini, Mas. Artinya memanfaatkan beberapa limbah dari perkebunan dan industri sawit itu sebenarnya sudah potensi yang luar biasa. Wah, luar biasa, Mas, luar biasa. Kalau saja negara kita bisa membuat prinsip kolaborasi dengan beberapa peraturan, dengan memperhatikan desa-desa di perkebunan sawit, memberikan akses masyarakat desa supaya ambil limbah, wih, itu luar biasa. Mas Hari, coba sekarang ini kerabat desa kan mungkin ada juga yang ada di lingkungan perkebunan sawit, ada di lingkungan industri apapun itu, tapi mungkin di case ini Mas Hari bisa ceritakan kalau satu spesifik nih, ini kan ada kebun sawit, ada kebun karet. Untuk yang kebun sawit, coba Mas Hari bisa bantu urai bagian-bagian mana yang kemudian itu jadi potensi yang bisa digarap oleh masyarakat atau badan usaha milik desa. Ya, salah satunya dari janjangan sawit itu, Mas, dan juga solid. Solid itu kayak lumpurnya, warna hitam. 2 itu aja diberikan ke masyarakat desa. Nah, maksud saya gini, mulai dari kebun sampai di industri, itu bagian-bagian mana yang kemudian kalau masyarakat itu dilibatkan, kemudian itu akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa, dari perusahaan tidak dirugikan, dari masyarakat mendapatkan keuntungan. Mungkin mulai dari, oh kalau di kebun ada ini, ada ini, ada ini, kemudian ketika masuk di proses produksi ada ini, dan silakan. Ya, itu mulai dari buka perkebunan lah, Mas, ya. Masyarakat bisa kerja di situ, menjadi BHLK, dan kemudian tentu kalau proses di pabrik kelapa sawit itu kan, yang cangkang kelapa sawit itu sudah mereka punya pasar sendiri. Berikutnya, kalau masyarakat dikasih bagian saja untuk bisa mengambil solid, sekali lagi dengan janjangan kelapa sawit itu, masyarakat bisa akses, bisa ambil, itu sudah luar biasa. Dan pihak perkebunan menyiapkan sekitar perkebunannya sebagai bentuk CSR untuk tanam pangan, mulai dari sayuran, segala jenis sayuran. Itu juga sudah mendatangkan uang banyak, Mas. Dan jadi jangan kosong itu aja dikasih ambil sama solid. Nggak usah yang kalau untuk di kebun kan tadi ada untuk peternakan dan seterusnya. Gimana, Mas? Untuk di kebun tadi kan ada untuk pakan ternak dan seterusnya, bisa diceritakan kira-kira? Iya, memang masyarakat sangat berharap walaupun hampir putus asa, Mas. Karena sebenarnya perusahaan perkebunan pun tidak dirugikan dengan tidak menyemprot
rumput di bawah pohon kelapa sawit. Itu bisa masyarakat ambil, bisa dijadikan pakan sawit. Tapi kan karena proyek, pihak perkebunan itu nyemprot. Tapi di sebagian perusahaan itu tidak disemprot, diperbolehkan. Itu rata-rata perusahaan perusahaan asing memang. Ada CFEP Group itu memberikan, tidak diambil. Dan kalau lagi pihak perusahaan perkebunan ini, seperti yang tadi Mas sampaikan di awal, misalnya dari dia replanting, lahannya kosong kan Mas, yang sudah tumbang itu bisa diperbolehkan disadap jadi nira. Terus masa sebelum 3 tahun mereka bisa panen lagi, itu ada kolaborasi memanfaatkan lahan itu menghasilkan uang yang sangat banyak Mas. Orang lahan kosong selama 3 tahun kan tidak diinikan. Nah, jadi pihak perkebunan juga diuntungkan, lahannya aman dari pencurian, ada kerjasama, pencurian bibit, pencurian buah, dan sekaligus perawatan tanaman. Sekali lagi memang harus cara berpikirnya harus cara bekerja sama, tidak memblok diri. Nanti masyarakat kalau terlibat nanti rusak lahannya. Gitu-gitu. Jadi harus memulai hal yang baru. Selama ini itu belum terjadi di wilayah perkebunan ini. Oke, itu untuk perkebunan sawit. Kalau perkebunan karet? Kalau perkebunan karet di tempat kami ini memang hampir dari 7 tahun ini karena harganya rendah. Dari perkebunan karet ini hampir sama sih saat dia replanting itu, lahannya kosong, bisa tanam jagung sebenarnya. Kalau pihak perkebunan mau berkolaborasi kan Mas. Tapi kalau dari limbahnya nggak ada kalau dari karet ini. Sebenarnya kalau karet murni bagaimana pemanfaatan lahan pada saat replanting atau pada saat kemudian tanaman karet itu ada kan, tanaman sela bisa dilakukan Mas? Bisa, tanaman sela itu sangat bisa kalau di karet Mas. Itu tadi saya bilang kan, dikasih tanaman jagung aja pada saat replanting, wih, itu sudah biasa. Tapi selama ini tidak pernah kejadian. Jagung kan panennya cepat, 3 bulan bisa panen kan Mas? Atau tanaman palawija yang lain, kedelai. Ini kedelai kalau tidak pada saat replanting, pada saat produktif karetnya, apakah juga bisa ada tumbang sari? Nah, saya nggak begitu paham, tapi logikanya bisa juga. Sekarang ini tanam rumput gajah itu aja kan sudah sangat bisa. Itu aja diperbolehkan, tidaklah di sekitar kebun utama karet, di area tertentunya diperbolehkan perusahaan perkebunan. Wah, itu juga luar biasa, itu untung buat masyarakat. Tapi juga itu belum pernah dilakukan. Artinya memang belum ada yang menginisiasi, belum ada yang mengide, atau memang mungkin Mas Hari dengar sudah ada yang menginisiasi tapi belum bisa terlaksana? Ini persoalan trust, kepercayaan, komunikasi gitu kan. Pihak perusahaan perkebunan punya logika sendiri, itu juga benar. Dari yang sudah kita lakukan, mereka welcome kok. Boleh misalnya di daerah perbatasan dengan masyarakat, kita tanam nenas. Tidak mengganggu perkebunan. Tanam bayam, masyarakat miskin sekitar desa itu bisa tanam bayam yang bisa menghasilkan harian, kangkung. Itu aja sudah sangat bermanfaat dan tidak mengganggu. Dan mereka mengizinkan? Mengizinkan sebenarnya. Artinya yang kita butuhkan adalah pelopor-pelopor atau lokal-lokal leader yang kemudian terbuka. Benar Mas, itu yang dibutuhkan. Karena selama ini sebaliknya, lokal leader dalam tanda kutip, yang itu join dengan pihak perusahaan, justru yang gitu-gitu. Artinya ketika mereka dekat dengan perusahaan, tidak kemudian terpikirnya untuk bagaimana kedekatan ini kemudian punya nilai manfaat untuk orang banyak, tapi lebih pada untuk keperluan dirinya sendiri aja. Keperluan dirinya sendiri aja, mulai dari angkutan, Mas bayangin lah kan, mulai hari sederhana itu kan, mulai dari angkutan, nanti project replanting,
proyek pengadaan BHL gitu-gitu tuh. Jadi logika mencari diri dan kelompok. Bayangin untuk rekrutmen BHL itu datang dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar butuh. Itu yang sekarang terjadi, persis seperti itu, Mas. Jadi kalau ada leader yang berkomunikasi dengan pihak perusahaan, itu perusahaan sangat mau. Dan saya yakin lebih terjamin kepentingan perusahaan perkebunan, yang kepentingan dia kebunnya aman, tidak dicuri kan, Mas? Karena biasanya ini yang sebaliknya yang lain itu kan biasanya kerjasama dengan kelompok-kelompok tertentu juga. Artinya bahkan buruh harian lepas pun ada kadang ngambil dari luar daerah. Iya, ngambil dari luar daerah. Sementara di lingkungan ada. Ada, iya. Sementara logikanya gimana ya, Mas? Ya itulah terjadi karena kekuatan premanisme. Premanisme. Dan orang butuh kerja kan? Iya. Dikasih harga berapa, kadang banyak sekali ditemukan buruh harian lapas itu misalnya harusnya dia dapat gaji 80.000 satu hari, 30.000 satu hari. Jadinya. Karena orang butuh kerja, padahal standarnya sesuai dengan peraturan misalnya 80.000 atau 75.000 kan, Mas? Gitu. Artinya dia ngambil dari luar karena bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Lebih murah. Lebih murah. Sementara perusahaan tahunya yang penting ada tenaga kerja ya. Ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja dalam tanda kutip ya begitulah, saling ini kan, saling menguntungkan. Dan bagi mereka sih supaya jangan dicuri gitu-gitu. Ini tantangan terberatnya mungkin lebih pada satu kesadaran masyarakat untuk melakukan dalam tanda petik perlawanan. Yang kedua, kehadiran negara kayaknya. Apakah negara cukup hadir untuk kemudian melakukan itu? Artinya keberpihakan pemerintah desa, kalau nggak kuat berarti supra desanya bisa mendukung sejauh mana dan seterusnya gitu ya. Benar Mas, benar. Jadi memang berbahaya juga ini kalau begini terus berlanjut kan, karena apa? Ini kan terorganisir juga, Mas. Ya, orang nggak mau rugi. Masyarakat diorganisir, akhirnya enak dia cari duit. Nyuri bisa dapat duit kok, dan itu jadi sumber mata pencariannya gitu kan. Banyak hal lah. Jadi memang tadi institusi negara, pemerintah di daerah, dan pihak perusahaan perkebunan, masyarakat di desa, sebenarnya tidak susah kalau kemudian ini punya keberanian memulai. Di beberapa titik bisa kita lakukan itu. Artinya sudah ada sukses story yang Mas Hadi lakukan? Oh, sudah. Boleh dibagi cerita? Ya, sudah beberapa. Tadinya yang masyarakat akhirnya di penjara gitu kan, Mas. Jemu ada komplek lahan gitu-gitu. Berangkat dari situ, kemudian kita justru kapok dengan metode seperti itu. Akhirnya duduk bersama, CSR kecil-kecilan, seberapa yang kami dapat, diberikanlah gitu kan. Dapat bantuan kandang ternak, dapat bantuan perusahaan seng untuk rumah warga, walaupun kecil-kecil. Nah itu akhirnya kita memilih yang seperti itu, nggak usah lagi terlalu luas, tapi justru fokus ke beberapa titik. Supaya ini menjadi contoh. Artinya kegiatan-kegiatan lebih pada non-litigasi untuk kemudian melakukan komunikasi dengan para pihak. Dengan para pihak, walaupun kecil-kecil. Ya itu tadi, tolonglah Pak Manajer, nanti masyarakat kami dikasih limbah solid sawit ya, gitu kan, untuk pakan ternak. Ya akhirnya dikasih, padahal tadinya kita berlawanan. Sampai yang warga di penjara, warga juga mencuri buah gitu kan, akhirnya di sekitar yang titik itu, dekat desa itu, buahnya lagi nggak pernah dicuri. Dan program-program dari pihak perusahaan pun dapat warga gitu. Tapi ini kan masih sangat sedikit. Sebaliknya, sekarang ini banyak juga beberapa desa
justru mengorganisir segerombolan untuk istilahnya mengambil berondolan. Berondolan itu sisa-sisa dari buah kelapa sawit yang lepas dari tandannya. Oh, Itu lepas diambil dari tandan pada saat proses perjalanan atau pada saat habis panen, pada saat panen. panen turun, dinaikin ke angkutan. Berarti rontokan itu dianggap punya masyarakat, dia tinggal ngambil gitu. Atau gimana? Ada gerombolan ngambili gitu. Oh. Ada juga mencuri dari pohonnya. Itu terorganisir. Kalau dulu di kampung saya dulu di tempat gudang beras atau apa itu kan ada diangkut dari truk masuk ke gudang, itu kemudian dicocok, begitu beras-beras yang berserakan itu mereka ambilin gitu ya. Benar, iya Mas. Kalau di truk-truk Pertamina itu pas keluar dari itu curahan-curahannya gitu ya. Iya, nah berondolan ini sawit memang nggak boleh diambil sebenarnya. Ya. Kayaknya kalau menurut saya kan akhirnya masyarakat buruk jadi nggak mikirin kerja lain dia kalau bisa ngambil berondolan itu. Udah enak dia kan, nggak capek-capek kerja. Sebenarnya aspek itunya menurut kita itu berbahaya. Artinya secara karakternya akan tidak baik untuk masyarakat. Nggak baik untuk masyarakat, nggak baik. Jadi memang saya tadi langsung di awal Mas ngomong gitu kan, itu sebenarnya luar biasa Mas. Kalau ada kolaborasi masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan, wah, mulai dari ketenaga kerjaannya, belum lagi ke hal yang substansi, pemanfaatan lahan dengan warga kan Mas, saat baru tanam, waduh itu dalam 3 bulan bisa kaya masyarakat tuh. Bisa buat tabungan. Mungkin Mas Hari bisa mencoba melakukan satu model, saya pikir. Artinya tadi kan sukses story-nya sudah ada. Mungkin secara skopnya yang agak kurang luas atau apa, tapi yang jelas kalau mungkin ini bisa dijadikan satu model, satu desa diberikan penguatan, diberikan penyadaran kepada kepala desa, perangkat desa, dan elemen masyarakat desa bahwa yuk ini loh ada potensi kayak gini. Artinya dimatangkan dulu di musyawarah desa untuk kemudian disampaikan ke perusahaan. Saya pikir akan sangat terbuka, apalagi hari ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ruang untuk badan usaha milik desa itu kan bisa berbentuk badan hukum usaha. Artinya ini tinggal nunggu peraturan pemerintahnya saja, sehingga ketika sudah ada kesepakatan masyarakat, badan usaha milik desa dalam bentuk perseroan itu sudah ada manajemennya, maka otomatis manajemen dari badan usaha milik desa inilah yang ketemu dengan manajemen dari badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik negara, kan kira-kira kayak gitu. Dan Mas Hari bisa memberikan penguatan dari sisi konten. Oh ini kamu bisa minta ini. Oh ini kamu bisa negosiasi di sini karena perusahaan tidak akan dirugikan dengan ini, akan diuntungkan seperti ini dan seterusnya. Kira-kira itu sesuatu yang sangat mungkin dikerjakan, Mas. Ya, sangat mungkin dikerjakan, Mas. Dengan prinsip dialog yang baik, berkolaborasi sedari awal ya. Sangat mungkin juga konsisten itu dilakukan. Jadi memang dibutuhkan kesabaran kan untuk terus mempraktekkan apa-apa tadi yang dimaksudkan, Mas. Tantangan pertama mungkin itu pihak-pihak yang diuntungkan selama ini. Misalnya ada model penjual belian kelapa sawit. Yang biasanya ada tengkulak yang diuntungkan ke satu langsung ke pabrik kan, Mas. Itu kan akan sangat terganggu nanti dia ketika kita bisa bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit milik perusahaan, langsung himpunan masyarakat petani kecil kelapa sawit langsung menjual ke pabrik. Tapi ada di salah satu program kita di Kepoin Desa, kita juga sempat mengundang kepala desa yang mampu melakukan itu dengan smooth. Salah satunya adalah pada saat kemudian masuk di wilayah bisnis yang memang dulunya sudah pernah ada pemain di situ atau pelaku bisnisnya, maka si pelaku itu
diajak ngobrol untuk kemudian ayo kita berbagilah. Ada bagian yang kemudian bisa menjadi bagian di badan usaha milik desa sehingga desa bisa mendapatkan manfaat dan seterusnya. Dan sepertinya mereka juga sukses melakukan itu. Jadi komunikasi kayaknya menjadi kata kunci nih Mas. Mas Heri mungkin bisa membantu untuk itu. Bisa kami tiru nanti itu. Komunikasi memang. Semangat kolaborasi, berkomunikasi baik itu bisa ditiru tuh Mas. Artinya kita tidak boleh mengganggu ladang orang, tetapi bahwa kemudian bagaimana kita bekerja sama, ladang mereka tetap aman, dan kemudian hanya mungkin nilai kepantasan yang tadinya terlalu rakus untuk dia dapatkan, dia bisa berbagi, tetapi di sisi yang lain, ruang untuk teman-teman badan usaha milik desa itu terbuka, dan kemudian ada ruang untuk pendapatan asli desa bisa meningkat ketika badan usaha milik desanya bisa berjalan dengan baik, kan kira-kira kan gitu. Luar biasa itu Mas, bisa. Tapi harus memang butuh kesabaran lah, tinggal niru ini. Tapi daerah kami memang, walaupun berat, kami yakin bisa itu. Kuncinya kolaborasi, komunikasi yang baik. Ya, dan mungkin sebelum bicara kesabaran itu yang pertama adalah kesadaran. Jadi bagaimana sadar dulu baru kemudian perlu sabaran. Kalau belum ada kesadaran maka percuma saja juga kita mengharapkan kesabaran gitu. Oke, Mas, tanpa terasa ini sudah sampai di ujung acara. Silakan ada closing statement. Ya. Poin Desa ngasih kesempatan kami dari daerah Labuan Batu, daerah yang banyak perkebunan sawit, karet, dan juga daerah bisa dalam kesempatan ini kita sharing, berbagi. Tadi saya dapat ilmu dari Mas Ponco soal prinsip kolaborasi dengan banyak perusahaan perkebunan. Dan mudah-mudahan dengan prinsip penyadaran, pemahaman, dan komunikasi yang baik, kolaborasi nanti ini bisa tercipta, dan insya Allah mudah-mudahan Labuan Batu, daerah kami ini akan menjadi daerah yang kaya ketika itu diberlakukan. Karena apa? Ribuan lahan yang bisa kita kolaborasikan, dan berarti ribuan, ratusan ribu bahkan nanti petani kita di desa mendapatkan manfaatnya dengan prinsip kolaborasi, menyadarkan berbagai pihak. Terima kasih, saya dapat inspirasi Mas dari Poin Desa ini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Hari. Tanpa terasa sampai di penghujung acara. Pernah satu waktu saya menyampaikan gagasan badan usaha milik desa kenapa harus berbentuk perseroan, karena sebenarnya tidak hanya berpikir untuk keperluan yang di Jawa, tetapi saya membayangkan ketika ada perkebunan yang sukses, melantai di bursa dan seterusnya, para pemilik sahamnya bisa semakin kaya luar biasa. Kemudian sisi yang lain, masyarakat di sekitar perkebunan ternyata tidak mendapatkan peningkatan kesejahteraan, maka itu sebenarnya menjadi bagian tantangan yang kemudian bisa terselesaikan ketika masyarakat memiliki badan usaha milik desa dan duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan itu dalam satu level sesama pelaku bisnis, yang kemudian keuntungan dari badan usaha milik desa adalah keuntungan untuk masyarakat. Alhamdulillah tim redaksi bisa menghadirkan Mas Hari dari desa dari Labuan Batu yang kebetulan daerahnya banyak perkebunan, jadi saya bisa sharing informasi, berbagi ide dan seterusnya. Semoga Mas Hari bisa membantu mengimplementasikan beberapa gagasan yang berapa tahun yang lalu 2013-2012 kita sampaikan 2012 kita sampaikan di Senayan, jadi 8 tahun yang lalu. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Jangan pernah memendam ide, jangan pernah memutuskan atau menghilangkan ide-ide kita, karena bisa jadi ini hanya urusan waktu untuk merealisasikan. Sampai di sini Poin Desa, kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya setiap 8.30 sampai 9.30 hanya di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.